Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Salam sejahtera buat kita. Kita bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan mempertemukan kita kembali untuk kita boleh bersama-sama beribadah walaupun jarak jauh. Kita boleh bersama-sama menghadap kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerah-Nya yang sungguh luar biasa menuntun kita sepanjang tahun kemarin. Dan hari ini kita mau membuka tahun pelajaran yang baru. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengucap syukur, mengagungkan namanya. Kita mau datang kepadanya, ku ada sebagaimana ku ada. Sebab oleh karena besar anugerah-Nya semata untuk kita. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita mau katakan sekali lagi, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin
sungguh besar anugerah-Mu bagi hidup kami. Terbukti sampai hari ini ketika kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu semata. Di tengah ucapan syukur kami Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Kau yang akan memberkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Berkat-Mu atas setiap kami sehingga kami boleh konsentrasi, memuji nama-Mu, belajar akan kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang memimpin setiap kami, masing-masing pribadi, dimanapun kami berada. Biarlah apa yang kami lakukan saat ini dalam ibadah ini sungguh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami hanya kepada-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengakui bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sungguh baik, amat baik. Oleh karena penyertaan yang sempurna atas kita semua, kita akan mengagungkan hidung kita. Kita mengatakan tiada berkesudahan, kasih setia Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bacaan Mazmur terambil dari Mazmur 106 ayat 1 sampai 3. Beginilah firman Tuhan. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Amin. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Seringku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, jejak-Mu Tuhan. Jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna.
karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Shalom Ibu Bapak dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, kita boleh sampai pada tahun ajaran 2021-2022. Dan hari ini kita bersekutu untuk beribadah kepada Tuhan, menantikan berkat dari kebenaran firman-Nya untuk menuntun langkah-langkah kehidupan kita ke depan di tahun ajaran 2021-2022. Maka mari kita membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami tidak dapat menjalani hidup kami ini dengan benar, berkenan kepada Tuhan apabila kami melakukannya dengan kemauan kami sendiri, kehendak kami sendiri. Kami tahu bahwa hidup kami ini bermakna, hidup kami ini punya arti di hadapan Tuhan apabila hidup kami ini adalah hidup yang kami tundukkan kepada tuntunan Tuhan. Hidup kami berkenan kepadamu. Untuk itu Tuhan, kami membuka hati kami dituntun oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh menjalani hidup dengan kehendak Tuhan, dan olehnya kami akan diperkenan oleh Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi hari ini saya dasarkan atas kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Demikian bunyinya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memeliharanya. Ibu, bapak, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita di dalam dunia ini sesungguhnya pendek saja. Waktu yang kita lalui bisa sangat cepat berlalu dan tiba-tiba kita telah mati. Terlebih kalau kita melihat kenyataan di dalam hari-hari belakangan ini, bahkan setahun setengah
terakhir ini kita melihat bagaimana hidup manusia bisa terlihat sangat pendek. Kematian yang terjadi kita lihat begitu luar biasa, kita dengar fakta-fakta yang ada di dalamnya. Orang banyak terkejut dengan kenyataan ini. Nah, tetapi itulah kenyataan yang mesti dihadapi. Nah, di dalam hidup kita yang pendek di dunia ini, kalau kita menjalaninya dengan sia-sia, alangkah malangnya kita. Karena itu yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita menjalani hidup kita yang singkat di dalam dunia ini dengan punya makna, punya arti. Dan hidup kita itu punya arti apabila kita menjalaninya dengan berkenan kepada Tuhan, Sang Pencipta kita. Nah, untuk itu saya mengajak kita di dalam tahun ajaran yang baru 2021-2022 ini, kita sungguh-sungguh bergumul dan belajar bertekun untuk membangun hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, bagaimana hidup kita itu berkenan kepada Tuhan? Apabila kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kehendak Tuhan itu dinyatakan di dalam apa? Di dalam hukum-hukumnya. Nah, Alkitab mencatat hukum yang terutama, atau yang boleh dikatakan merupakan esensi dari keseluruhan hukum Tuhan yang ada, yaitu hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saya mengajak kita pada hari ini berfokus kepada hukum yang pertama itu, yaitu mengasihi Tuhan. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan. Tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Lalu di dalam ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi kita melihat di sini, sesungguhnya mesti dimulai dari yang sangat mendasar ini, yaitu hukum yang terutama. Dan yang pertama dari hukum yang terutama itu adalah mengasihi Tuhan. Dan tidak ada yang rahasia bagi kita, disingkapkan hal itu oleh Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Dia, apa buktinya? Bukti kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus katakan adalah apabila kamu menuruti segala perintahku. Apabila kita menuruti segala perintah Tuhan. Nah, kalau hidup kita ini didedikasikan untuk menaati segala perintah Tuhan, itulah tanda dari hidup yang mengasihi Tuhan. Nah, ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, apakah hal ini merupakan hal yang sukar? Tentu, kita sebagai manusia yang berdosa, penuh dengan cacat celah ini, bagaimana kita dapat menuruti perintah-perintah Tuhan dengan kekuatan kita sendiri? Tidak mungkin. Tetapi Tuhan Yesus menegaskan kepada kita, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Luar biasa bukan? Untuk menuruti segala perintah-perintahnya itu Tuhan Yesus sediakan kepada kita seorang penolong, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus. Dan dikatakan bahwa Dia menyertai kamu selama-lamanya. Karena apa? Dikatakan di ayat 17, Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, sesungguhnya kita punya kekuatan untuk mengasihi Tuhan, untuk menuruti segala perintah Tuhan itu. Nah, dengan demikian kita boleh menjalani kehidupan kita yang singkat ini dengan bermakna, untuk membentuk makna hidup atau hidup yang bermakna itu. Tuhan memberikan petunjuk kepada kita. Di sana ada perintah-perintahnya yang mesti kita turuti atau kita ikuti, kita taati. Itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Dia dengan kekuatan kita sendiri, mustahil. Tetapi Tuhan memberikan penolong kepada kita supaya kita boleh mengenal kehendak-Nya dan supaya kita boleh taat kepadanya. Nah, oleh karena itu ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan,
Kita mesti berjuang untuk terus mengenal apa itu perintah-perintah Tuhan, kehendaknya. Bagaimana caranya? Tidak ada yang lain kecuali kita bergaul akrab dengan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak hal di dalam waktu yang Tuhan berikan kepada kita ini untuk kita isi dengan apapun juga. Tetapi jangan sampai kita melupakan ada hal yang sangat penting dan mendasar, yaitu kebutuhan kita untuk mengenal kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Ambillah waktu, khususkan waktu yang cukup untuk menggumulkan kebenaran firman Tuhan, membacanya, merenungkannya, dan kemudian dengan kekuatan dari Roh Kudus kita melakukannya. Kalau itu terjadi, hidup kita sekalipun pendek saja tidak akan sia-sia. Mari kita berjuang bersama untuk menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang menuruti atau menaati perintah Tuhan, dan kita tidak dibiarkan sendiri. Oleh karena apa? Ada Roh Kudus, penolong itu, Roh kebenaran yang menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, yang membuat hidup kita bisa berkenan kepada Tuhan sekalipun kita lemah dan terbatas. Karena Dia ada beserta dengan kita selama-lamanya, karena Dia tinggal di dalam kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati perjalanan hidup kita dalam perjuangan hari-hari depan yang masih kita belum ketahui. Kita tidak tahu berapa waktu Tuhan berikan kesempatan kepada kita hidup. Kita tidak tahu. Mungkin hari ini bisa jadi hari yang terakhir bagi kita hidup di dunia ini. Mungkin 1 minggu, mungkin 2 minggu, mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, mungkin setahun, 2 tahun, atau bahkan puluhan tahun ke depan, kita tidak tahu. Tetapi yang pasti Tuhan telah singkapkan rahasia yang besar, bagaimana supaya hidup kita bermakna, yaitu kita hidup dengan berkenan kepadanya. Dan bagaimana kita hidup berkenan kepadanya? Kita menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya yang terutama itu adalah mengasihi Tuhan dan kembali berputar. Bukti kasih kita kepada Tuhan adalah menaati perintahnya. Selamat berjuang untuk mengasihi Dia, agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami lemah dan terbatas. Karena itu, supaya hidup kami berkenan kepadamu, kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan kami bersyukur karena firman-Mu menunjukkan kepada kami bahwa Tuhan mengaruniakan Roh Kudus untuk tinggal diam di dalam kami dan menuntun kehidupan kami supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan di dalam hari-hari ke depan ini, yang kami tidak tahu berapa lama kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan setiap waktu yang ada, melainkan kami menggunakan sebaik-baiknya untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, kiranya Roh Kudus terus berkuasa atas kami dan menolong kami untuk merangkai hidup yang bermakna, yaitu hidup yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkatilah seluruh anak-anak-Mu, baik itu para peserta didik maupun para guru, demikian juga segenap pegawai yang lain. Tuhan memberkati semuanya untuk boleh menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan dan tidak menyia-nyiakan kehidupan atau waktu yang ada, kesempatan yang Tuhan beri dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah hidup kami diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan memujikan pujian sebagai komitmen hidup kita. Kita mau mengasihi Tuhan, kita akan memuliakan nama-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaulah segalanya. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan,
Mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan Engkau telah memimpin jalannya ibadah kami pada kesempatan ini. Biarlah ibadah ini dapat menjadi alat yang berguna untuk memperdalam kualitas iman kami ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah apa yang kami nyanyikan, apa yang kami dengarkan dari kebenaran firman-Mu dapat kami serap dengan baik dan kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini hanya dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Sampai ketemu anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus di ibadah selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.